Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan aku Rahma Fian dari Rizka Hayu dengan NIM 530102300100. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas sedikit mengenai perkembangan arkeologi Islam di Andalusia dan Afrika Utara. Arkeologi Islam tidak hanya membahas mengenai benda atau peninggalan masa lalu, tetapi juga membahas mengenai kehidupan masyarakat Muslim di masa lalu dalam membangun sebuah peradaban, mengatur kota, dan menciptakan sebuah kebudayaan yang bertahan hingga saat ini. Melalui artefak, tata kota, dan arkeologi, kita bisa melihat bahwa Islam hadir tidak hanya sebagai ajaran spiritual, tetapi juga sebagai kekuatan sosial dalam membangun sebuah peradaban. Oke, jadi yang pertama, aku akan membahas tentang perkembangan arkeologi Islam di Andalusia. Perkembangan arkeologi Islam di Andalusia itu bersamaan masuknya dengan Tariq bin Ziyad dan para pengikutnya pada tahun 711 Masehi. Di bawah kekuasaan dinasti Umayyah, Andalusia, khususnya Cordoba, menjadi pusat ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan yang sangat maju di Eropa. Dalam kajian arkeologi, beberapa bangunan yang paling banyak dikaji adalah istana, masjid, jembatan, tata kota, dan beberapa bangunan lain. Bangunan-bangunan yang terkenal di Andalusia adalah Istana Alhambra, Masjid Cordoba, jembatan, Madinat Al-Zahra, Al-Jazar, dan beberapa bangunan lain. Arsitektur Andalusia dikenal dengan ciri khas lengkung tapal kuda, ukiran geometris, motif bunga, dan penggunaan cahaya, taman, dan air sebagai unsur yang penting. Semua unsur tersebut memperlihatkan bahwa bangunan yang dibuat tidak hanya untuk kebutuhan fisik, tetapi juga memiliki makna spiritual yang mendalam. Cordoba menjadi pusat ilmu pengetahuan karena adanya universitas dan perpustakaan yang besar yang menjadikan tempat berkumpulnya para ulama dan ilmuwan dari berbagai wilayah, sehingga memperlihatkan bahwa Islam di Andalusia itu unggul dalam intelektual. Berbeda dengan wilayah Andalusia, perkembangan arkeologi Islam di Afrika Utara ini memiliki proses dan karakter yang lebih mendalam. Afrika Utara, terutama wilayah Maghrib seperti Maroko, Tunisia, Libya, dan Aljazair, itu menjadi pusat peradaban Islam pada awal penaklukan, yaitu pada abad ke-7 Masehi. Arkeologi Islam itu terbagi menjadi beberapa fase. Yang pertama yaitu masa penaklukan pada abad ke-7 Masehi, ditandai dengan adanya Masjid Uqba bin Nafi di Kairouan, dan yang kedua yaitu masa munculnya dinasti-dinasti besar seperti Idrisiyah, Murabitun, dan Muwahhidun yang membangun kota-kota seperti Fes dan Marrakesh dan mempercantik arsitekturnya. Yang ketiga yaitu masa kolonial. Nah, pada masa kolonial ini, arkeologi itu mulai dikaji secara ilmiah melalui dokumentasi dan konservasi modern. Beberapa kota-kota besar seperti Fes dan Kairouan ini mengalami perubahan yang besar, yang tadinya menjadi kota-kota yang bercorak Romawi, sekarang berubah menjadi kota Islam dengan masjid jami, madrasah, pasar atau disebut dengan souk, dan pemukiman yang tertata rapi. Arsitektur Afrika Utara ini memiliki ciri khas dengan kaligrafi kufi, motif geometris khas Berber, penggunaan bahan lokal seperti gipsam dan tanah liat, serta menara persegi yang berbeda dari Timur Tengah. Salah satu unsur penting dari arkeologi Islam di Afrika Utara adalah peran budaya suku Berber. Nah, suku Berber ini adalah suku asli dari Afrika Utara yang sudah menetap sebelum Islam datang. Nah, ketika Islam datang, suku Berber ini tidak menghilangkan budaya lokal mereka, tetapi memadukan antara budaya lokal dengan ajaran Islam. Nah, hal ini itu bisa terlihat dari beberapa motif arsitektur seperti adanya zigzag, wall anyaman, dan spiral yang berada di beberapa bangunan dan masjid. Bahkan, dinasti Murabitun dan Muwahhidun itu berasal dari kelompok Berber sendiri. Jika dilihat dari perbedaannya,
Afrika Utara dan Andalusia ini memiliki perbedaan dalam arkeologi Islam. Andalusia ini lebih memadukan Islam, Romawi, dan Eropa sehingga gaya arsitekturnya itu lebih indah dan kreatif. Sedangkan di Afrika Utara itu lebih memadukan budaya Arab, Islam, dan budaya lokal Berber sehingga hasilnya itu lebih sederhana dan fungsional. Andalusia itu lebih fokus pada seni dan ilmu pengetahuan, sedangkan Afrika Utara itu lebih fokus pada kekuatan politik dan perkembangan kota Islam yang berakar pada budaya lokal Berber. Sebagai penutup, arkeologi Islam membantu kita memahami betapa kayanya peradaban Islam dan bagaimana Islam ini dapat menyatu dengan budaya lokal tanpa menghilangkan nilai dasarnya. Andalusia mengajarkan kita tentang seni, ilmu pengetahuan, dan kehidupan multikultural, sedangkan Afrika Utara menunjukkan kemampuan Islam beradaptasi dan berkembang bersama masyarakat Berber. Melalui peninggalan arkeologi, kita dapat melihat jejak sejarah yang menghubungkan masa lalu, identitas umat Islam, dan perkembangan budaya hingga hari ini. Semoga pembahasan kali ini bisa menambah wawasan kita tentang sejarah peradaban Islam dan membuat kita lebih menghargai warisan yang telah ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.